Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Himmah, NPM 1741001 dari kelas 6A. Saya mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Baik, saat ini saya sedang melaksanakan praktik ujian mata kuliah seminar bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Muklis. Baik, di sini saya ingin sekali mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudulkan pengaruh penggunaan gadget pada anak usia dini 1-5 tahun. Baik, di sini makalah saya berisikan tentang kata pengantar, daftar isi, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada pembahasan, bab 3 ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Rumusan dari makalah saya yaitu yang pertama, bagaimana konsep tentang gadget, bagaimana tentang perkembangan bahasa sang anak, dan bagaimana dampak gadget bagi perkembangan bahasa anak tersebut. Tujuan dari makalah saya yaitu untuk mengetahui tentang konsep gadget. Yang kedua, untuk mengetahui tentang konsep perkembangan bahasa anak. Dan ketiga, untuk mengetahui dampak gadget terhadap perkembangan bahasa anak. Baik, zaman sekarang ini hampir setiap orang punya gadget, dan hampir dari anak-anak sampai orang dewasa itu memiliki gadget semua. Dan hampir setiap hari orang-orang berhubungan dengan gadget, entah itu untuk komunikasi, untuk bekerja, urusan bisnis, mencari informasi, ataupun untuk sekedar main-main saja. Akhir-akhir ini seringkali ditemukan orang tua yang memberikan gadget anaknya yang berusia 1-5 tahun. Peran orang tua yang seharusnya menjadi teman bermain untuk anaknya sekarang ini telah digantikan oleh gadget. Padahal masa anak-anak adalah di mana tubuh dan perkembangannya fisik maupun psikisnya anak harus banyak bergerak agar tumbuh kembang anak optimal. Apabila di masa anak-anak hanya asik berada di depan gadget, kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan anak akan kurang optimal baik secara fisik maupun psikis sang anak. Konsep gadget. Pada umumnya, gadget memang lebih difokuskan kepada sebuah alat komunikasi. Namun, semenjak kemajuan zaman, alat ini dipercanggih dengan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya, sehingga memungkinkan penggunaan gadget melakukan berbagai kegiatan dengan satu gadget ini, mulai bertelepon, berkirim pesan, bermain Instagram, bermain YouTube, bermain WA. Tapi khususnya untuk anak kecil itu biasanya diberikan orang tua gadget itu untuk menenangkan anak tersebut yang sedang menangis. Dikasih gadget untuk apa? Melihat YouTube atau permainan, didownloadkan orang tua permainan saat anak menangis. Orang tua tidak berperan, tapi gadget itu yang berperan untuk anak agar tidak menangis, seperti itu. Banyak dampak negatif untuk anak usia 1-5 tahun saat menggunakan gadget. Antaranya yaitu yang pertama, akan beresiko terkena radiasi. Pasti tentu sang anak akan terkena radiasi.
saat sering-sering menonton layar gadget. Menurut beberapa penelitian, anak kecil sangat rentan sekali terkena radiasi dibandingkan orang dewasa. Gadget ini tidak hanya menimbulkan radiasi yang berbahaya, namun pancaran sinarnya itu dari layar sangat membahayakan kesehatan anak, untuk mata anak, terus untuk perkembangan anak itu tidak baik. Yang kedua itu ada yang namanya kecanduan. Anak tersebut tidak hanya orang tua saja yang kecanduan main HP, tetapi banyak anak-anak di usia 1-5 tahun itu kecanduan mainan gadget. Ya seperti itu, orang tua memberikan anak gadget tidak batasan hampir setiap hari, dari pagi sampai malam. Biasanya orang tua kalau anaknya rewel diberikan gadget, itu akan membuat kecanduan sang anak, apalagi anak kecil. Oke. Yang ketiga ada lambatnya memahami pembelajaran, baik itu pembelajaran yang diberikan oleh gurunya atau dari orang tuanya. Apa yang diberikan pembelajaran oleh orang tua biasanya dapat mempengaruhi perkembangan sang anak. Tetapi apabila orang tua sering sekali memberikan gadget untuk anak, itu tidak bagus untuk perkembangan pembelajaran otak sang anak. Seharusnya orang tua itu membimbing, memberikan pengetahuan, pendidikan. Tidak hanya seorang guru yang memberikan pendidikan, tapi orang tua pun juga bisa memberikan pendidikan sang anak tersebut. Tetapi banyak orang tua yang sering sekali memberikan gadget untuk anaknya, yaitu untuk apa? Untuk biar anaknya tidak rewel, tidak menangis, tidak berontak, tapi itu akan membuat cenderung kecanduan untuk sang anak dan untuk lambat memahami pembelajaran yang sudah diberikan oleh orang tuanya, atau yang biasanya sudah PAUD atau sudah TK itu lupa yang harusnya bermain, belajar angka, berhitung, tapi dia lupa. Oke. Yang keempat ada resiko menyalahgunakan gadget. Orang tua saat ini harus benar-benar mengawasi anaknya saat bermain gadget. Jika tidak, kemungkinan anak bisa mengakses situs yang tidak seharusnya. Yang anak usia seperti itu harus sangat-sangat didampingi orang tuanya biar tidak melakukan kesalahan untuk bermain gadget. Kesimpulannya yaitu gadget merupakan salah satu teknologi yang sangat berperan penting pada era globalisasi ini. Gadget sebuah alat atau elektronik yang memiliki fungsi khusus tapi sering diasosiasikan sebagai sebuah inovasi atau barang baru. Perkembangan bahasa merupakan bagian yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya bahasa, satu individu dan individu lainnya akan sering terhubung sebagai proses berbahasa. Saran untuk orang tua lebih memperhatikan anaknya ketika bermain gadget. Membatasi anak dalam main gadget karena sangat bahaya. Ketika anak bermain gadget itu akan membuat kecanduan sang anak, akan membuat pemikiran anak itu tidak pintar pastinya. Akan sering-sering anak itu menangis. Ketika anak sudah kecanduan gadget, anak tidak lagi memperhatikan pembelajaran yang sudah diberikan orang tuanya, gurunya. Seperti itu, seharusnya orang tua harus benar-benar paham itu, karena orang tua berperan penting, apalagi seorang pendidik, guru juga harus berperan penting untuk lebih mengontrol dan sering-sering memberikan pelajaran itu untuk anak didiknya. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Saya Faikotul Himah undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.